Timnas Indonesia Senior panggil 26 pemain. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membocorkan jumlah pemain yang akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sinteyong untuk 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City Jeddah untuk melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, ujar Sumarji saat dikonfirmasi dari bolanet.com. Namun, nama-nama yang dipanggil ke Timnas Indonesia masih belum terungkap. Hanya saja Justin Hubner akan absen saat berhadapan dengan Arab Saudi karena akumulasi dari kartu kuning. Sumarji pun memberikan pencerahan terkait status Jordi Amat. Bek berusia 31 tahun itu telah terbebas dari skorsing kartu merah yang didapatkannya ketika melawan Irak pada 6 Juni yang lalu. Jordi Amat sendiri telah absen saat Timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni yang lalu. Alhasil, pemain Johor Darul Tazim itu berpeluang comeback ke skuad Garuda. Jordi Amat sudah lewat hukumannya saat melawan Filipina. Justin Hubner yang akumulasi kartu untuk menghadapi Arab Saudi, kata Sumarji. Selain itu, ia pun mengindikasikan kalau Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Pemain Blackpool itu telah absen dalam 2 partai terakhir skuad Garuda. Untuk Elkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain Timnas Indonesia, imbu Sumarji. Adapun Timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada 29 Agustus nanti untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tanda Ole Romein makin dekat naturalisasi timnas. Penyerang FC Utrecht, Ole Romein mengikuti balik Erick Thohir di media sosial Instagram. Berbagai spekulasi pun langsung bermunculan terutama peluang sang pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ramai pemberitaan Erick Thohir memfollow Instagram Ole Romein. Dari 501 akun yang difollow Erick Thohir, salah satu diantaranya adalah akun @LRMNY. Setelah dilihat lebih lanjut, Ole Romein juga rupanya langsung mengikuti balik akun Instagram dari ketum PSSI tersebut. Nama Ole Romein sendiri memang tengah kencang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Rumor itu muncul setelah akun @fvtball.indonesia membuka ke publik bahwa penyerang yang mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023 ini memiliki darah Indonesian. Asal-usul jejak Indonesia Ole Romein berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Tak lama setelah rumor di atas muncul, Ole Romein mengaku telah dihubungi PSSI. Kini jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia, skuad Garuda memang butuh amunisi baru. Terutama untuk mengisi posisi striker yang tak banyak dimiliki timnas Indonesia. Jika Ole Romein dinaturalisasi, dia tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Sebab, tim asuhan Sinteyong bakal membutuhkan amunisi anyar terutama di sektor penyerang. Apalagi, para penyerang timnas Indonesia saat ini, Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk, gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir Garuda di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Daftar 32 pemain Timnas U20 untuk TC Jakarta dan Korsel. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, telah merilis daftar nama 32 pemain yang akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan. Training Camp TC alias pemusatan latihan dilakukan sebagai persiapan Timnas U20 Indonesia menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2025 skuad Garuda satu grup dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pemain-pemain ini adalah gabungan antara pemain yang bermain di Piala AFF U19 kemarin, ditambah beberapa pemain yang sudah pernah ikut TC sebelum AFF dimulai, ujar Indra Syafri dilansir dari situs resmi PSSI.
Sejumlah pilar yang mengantar timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024 di Surabaya silam dipertahankan oleh Indra Syafri. Nama-nama semodel Ikram Al-Ghifari, Iqbal Gwijangge, Muhammad Al-Farisi Buffon, Vigo Dennis, Arhan Kaka, dan Arliansyah Abdul Manan masuk dalam daftar 32 nama pemain yang dipersiapkan Indra Syafri untuk TC Timnas Indonesia U20. Cuma dalam daftar pemain untuk TC di Jakarta dan Korea Selatan, tak ada nama Wilber Jardine dan Jens Rafael yang sebelumnya juga berandil membawa timnas 19 Indonesia juara Piala AFF U19 2024. Sementara, Jida Bin yang tercoret dari skuad di Piala AFF U19 2024, kini dipanggil lagi Indra Syafri. Erick Thohir gelar pertemuan dengan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir lakukan pertemuan mendadak dengan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Pertemuan tersebut jadi yang perdana usai Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Pertemuan keduanya dikonfirmasi dari akun Instagram pribadi milik Erick Thohir. Erick Thohir mengaku senang dengan pertemuannya dengan pelatih 53 tahun tersebut. Mantan Presiden Inter Milan tersebut senang bahwa Erick Thohir sudah kembali ke tanah air dalam kondisi terbaik. Senang bisa kembali bertemu Coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja, ujar Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadinya. Pertemuan keduanya membahas soal persiapan timnas Indonesia untuk turnamen terdekat. Pada agenda terdekat nanti, timnas Indonesia bakal bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Melaju ke putaran final Piala Asia persiapan timnas Indonesia di putaran ketiga yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2023 Februari. Ujar Erick Thohir. 2025 pertandingan perdana pada 5 September timnas akan bertandang menghadapi Arab Saudi. Kemudian pada 10 September timnas akan menjamu Australia, ujarnya. Dua bek sayap Australia cedera. Timnas Indonesia mendapat kabar bagus jelang berhadapan dengan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua bek andalan Australia dikabarkan mengalami cedera. Dua pemain tersebut adalah bek sayap kiri Jordan Bos dan bek sayap kanan Ryan Strain. Kabar cederanya Bos dan Strain ini disampaikan media lokal Australia, The Australian, Minggu 11 Agustus 2024.